Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Jadi di sini saya sudah menyediakan dua tempat kursi. Pilihlah salah satu. Ketika Anda duduk di sana, Anda merasa nyaman untuk nanti kita melakukan sesi konseling. Ya, saya duduk sebelah sini aja. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Apakah saya diizinkan untuk duduk di sini? Ya, Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat, baik-baik aja. Oke, sangat terlihat ceria ya gitu dengan Ya, keadaan kondisi yang lagi panas-panasnya terima gitu kasih. sekarang. Eh, Tadi kesini kalau saya boleh tahu Anda menggunakan apa? Saya menggunakan kendaraan sih, motor-motor. Oke, menggunakan kendaraan motor ya. Eh, eh, Baik, izinkan saya bertanya. Untuk kegiatan selama 1 minggu kebelakangan ini, Anda sedang melakukan kegiatan apa? Mungkin lebih ke sibuk menyusun skripsi sih, dari kuliah dan tugas juga. Oke, mungkin kegiatan seminggu kebelakangan Anda sedang menyusun skripsi ya gitu dan tugas-tugas yang diberikan dosen gitu ya Ya, sekarang tugasnya. Jadi lagi sibuk banget gitu ya berarti. Oke. Seperti biasa sebelum melakukan sesi konseling ini, apakah saya perlu untuk menjelaskan apa itu konseling? tidak perlu. Oke. Baik, di sini mungkin seperti biasa juga saya tidak akan berhenti untuk selalu mengingatkan bahwa aturan konseling ini ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan gitu ya, di mana asas kerahasiaan itu Anda bebas untuk nanti Anda melakukan bercerita kepada saya gitu dan insya Allah aman gitu ya. Lalu ada asas keterbukaan di mana Anda harus terbuka terhadap saya agar sesi konseling ini berjalan dengan lancar. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Oke. Baik, seperti biasa, izinkan saya untuk mengvideo gitu seperti di samping ada Ya, kamera gitu ya, dan saya juga meminta izin kepada Anda mungkin video ini bisa dilihat oleh supervisor saya ataupun dosen pengampu saya seperti itu. Dapat ya, diizinkan? ya, Oke, izinkan. terima kasih Anda telah mengizinkan saya untuk memvideo dan membagi video ini kepada supervisor saya dan dosen saya. Baik, eh, sebelum melakukan sesi konseling ini, seperti biasa durasinya dari 30 menit sampai 45 menit. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah tidak. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya lanjut ya. Oke, bagaimana? Apakah ada perubahan gitu dalam diri Anda setelah melakukan sesi kemarin hingga sesi saat ini? Ya mungkin sangat signifikan ya perubahannya dari sesi pertama hingga sesi sekarang. Saya merasa bahwa ya saya berkembang jauh lebih baik dari sesi sekarang tuh gitu sampai sekarang gitu. Oke, jika boleh tahu apa yang Anda rasakan? Ya yang saya rasakan tuh kayak eh, rasa cara saya berpikir itu sangat lebih baik gitu daripada sesi-sesi sebelumnya gitu sih. Oke, wah sangat bagus sekali ya gitu. Sekarang ada perubahan dalam pola pikir Anda gitu ya, dari pola pikir negatif menjadi pola pikir yang positif bagi diri Anda gitu ya. Oke, bagaimana perasaan Anda selama ini? Ya sangat bangga dan juga terharu sih. Saya tidak menyangka bahwa saya tuh bisa gitu untuk melewati permasalahan yang saya alami. Oke, sangat bagus sekali ya gitu dan saya juga sangat bangga sekali gitu ya. Sampai sesi terakhir kali ini Anda selalu menunjukkan perubahan-perubahan positif yang ada dalam diri Anda seperti itu. Dan juga yang Anda rasakan. Hal itu juga karena diri Anda sendiri gitu yang ingin merubah diri Anda menjadi lebih baik Ya, seperti itu. Lalu eh, Anda juga bisa bisa berubah gitu ya dalam diri Anda sendiri. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? tidak ada. Oke, tidak ada. Eh, Baik, kita langsung saja ya bahas tugas rumahnya. Apakah tugas rumah yang saya berikan Anda kerjakan? Dikerjakan Boleh saya lihat? sebentar. Saya lihat dulu ya. Bagaimana? Apa ada kesulitan dalam mengerjakan tugas yang saya berikan? Ya mungkin ada sedikit kesulitan dan juga ada hambatan sedikit, tapi alhamdulillahnya saya bisa eh,
mengontrol hal tersebut gitu ya. Oke, jadi kesulitannya mungkin masih agak males gitu ya, Iya. gitu untuk melakukannya. Jadi tugasnya mungkin yang saya berikan itu kemarin menerapkan nilai motivasi ataupun dalam kehidupan sehari-hari Anda gitu. Saya lihat dulu. Bagus ya, bagus sekali. Sekarang juga Anda lebih percaya diri dan bisa mengontrol diri Anda seperti itu. Eh, sudah bagus, di sini juga sudah ada perkembangan di dalam diri Anda. Ada lagi tidak perkembangan-perkembangan yang belum ditulis di sini? Ya mungkin cara berpikir saya belum ditulis gitu. Oke, mungkin oh iya di sini juga belum ada ya. Ya, Jadi cara berpikir dari negatif ke positifnya belum ya terus ditulis. cara saya membuat keputusan. Oke, kemudian apa yang Anda dapat dari mengerjakan tugas ini? Ya mungkin saya akhirnya tersadar gitu ya bahwa nilai-nilai dan motivasi tersebut sangat amat berpengaruh gitu ya bagi saya untuk melewati semua permasalahan yang saya alami. Oke, jadi bisa sangat terpengaruh ya dalam Ya, mengerjakan tugas ini. Bagus sekali ya. Saya harap gitu dan Anda itu dapat melakukan gitu eh, nilai-nilai motivasi ini secara berkelanjutan nantinya ya. gitu, lebih konsisten lagi gitu di dalam diri Anda gitu ya, agar dapat lebih terstruktur gitu untuk kegiatan sehari-harinya seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa ada yang ingin diceritakan? Sudah tidak ada. Oke, sudah tidak ada. Baik, mungkin di sini bentar saya bawa dulu ya. Ada hmm, bisa dilihat di sini saya memiliki gambar ya, memiliki lembar rencana perubahan yang dapat Anda lihat. Yang pertama ada langkah perubahan, ada hambatan, rencana alternatif, dan motivasi perubahan. Dapat dipahami? Ada yang ingin ditanyakan dulu gak? Sudah cukup. Sudah cukup. Baik, di sini tuh yang tadi ya ada langkah perubahan, hambatan, rencana alternatif, dan motivasi perubahan gitu. Nah, di sini kita mengisi dari rencana perubahan terlebih dahulu gitu ya, untuk kedepannya agar Anda mempertahankan perubahan positif ini. Ya. Dan langkah apa yang akan Anda lakukan untuk selalu bernilai positif itu? Apa? Eh, Mungkin menahan diri untuk tidak mengonsumsi rokok gitu. Oke, langkah ke Langkah. depannya Ya, Anda itu menahan diri ya ya. untuk tidak mengonsumsi rokok. Pasti ada hambatan ya. Hambatan apa yang mungkin terjadi ketika Anda menahan diri ini? Ya, mungkin ada rasa kayak kurang konsisten. Kurang konsisten Ya, gitu ya. Berarti hambatan yang dirasakan mungkin kurangnya konsisten gitu ya terhadap diri Anda. Kemudian rencana apa yang Anda punya jika hambatan ini muncul gitu di dalam diri Anda? ya jika ada perasaan kayak kurang konsisten dan lain segala hal, mungkin saya akan lebih mengkonsistenkan diri saya untuk eh, say no gitu, untuk merokok gitu. Baik, jadi rencananya Anda itu agar lebih konsisten gitu ya Ya, terhadap diri Anda agar bisa mengurangi atau bagusnya mengstop gitu ya ya, dalam kecanduan adiksi ini. ya. Merokok ya maksudnya, maaf, kecanduan merokok ini. Lalu baik, selanjutnya langkah apa yang sudah atau bisa Anda lakukan untuk bisa melakukan perubahan adiksi merokok ini? Dengan menyibukkan diri sih kayak melakukan hal-hal positif, bermain game, dan juga ya melakukan hobi dan segala hal yang dapat eh, mengisi waktu luang saya gitu ya. Kayak menyusun skripsi kan itu tentu sangat membuat saya sibuk. Jadi ya mungkin itu langkah untuk melangkah ke depan. Yang sudah Anda lakukan Ya, ya gitu. Oke, jadi yang sudah Anda lakukan itu menyibukkan diri ya gitu. ya, Karena kan di sini Anda sedang menyusun skripsi gitu. Jadi ya, Anda itu menyibukkan diri agar bisa mengurangi atau dalam adiksi ini seperti ya, itu. Lalu Anda juga tadi menyebutkan bahwa bermain game gitu bisa mengurangi Anda itu dalam adiksi merokok ini gitu. Nah, hambatan apa yang terjadi ketika Anda sedang melakukan langkah tersebut? ya mungkin hambatannya terkadang suka ada teman maupun ya teman atau sahabat gitu ya yang mengajak saya untuk merokok. Ya itu sih menjadi hambatan. Jadi hambatan yang Anda rasakan itu selalu
ada ajakan ya, Ya, ajakan teman untuk merokok gitu ya. ya. Lalu rencana apa ketika ada ajakan itu gitu agar bisa menolak gitu atau tidak melakukan rokok ini? Ya mungkin rencananya saya akan menolak dengan halus gitu ya, ajakan dari mereka agar ya mungkin mereka juga tahu saya sedang berusaha untuk menghentikan konsumsi rokok gitu. Jadi saya akan memberi alasan dan juga pendapat saya gitu untuk menolak hal tersebut. Oke, jadi rencananya mungkin Anda akan menolak ajakan dari teman Anda dengan secara halus gitu ya, Ya, agar tidak kembali lagi ke merokok ya, ini. Oke. Anda yang tadi Anda sebutkan adalah mungkin langkah yang dapat dilakukan untuk mempertahankan perubahan perilaku Anda gitu dalam melakukan atau mengurangi atau alhamdulillahnya menyetop rokok tersebut. Nah, bagaimana caranya? eh, mungkin sedikit menjaga jarak ya dari teman-teman yang suka merokok karena hal tersebut menjadi pantangan yang besar gitu ya bagi saya. Tentu kalau misalnya saya sering diajak, terus Ya. ketambah lagi suasana dan situasi yang mendukung, hal tersebut dapat menggoyahkan gitu ya konsistensi saya untuk untuk tidak merokok. Jadi begitu sih salah satu cara menurut Oke, saya. dengan cara menjaga jarak gitu ya Ya, terhadap teman agar tidak diajak-ajak lagi ke hal negatif gitu ya kalau ya. misalkan kasarnya mah. Oke, sudah bagus ya. Lalu eh kemudian rencana yang bisa Anda lakukan ada lagi nggak? Ya mungkin rencana lainnya kayak saya tuh memotivasi dan juga eh, apa ya Percaya diri gitu ya. ya lebih Ya. percaya diri aja sih buat kedepannya bahwa saya bisa melawan rokok dan juga ingin berpikir tentang kesehatan saya gitu di masa yang akan datang. Oke, jadi dengan motivasi percaya diri gitu ya, dengan rencananya gitu. Nah, motivasi dan percaya diri. Kalau boleh tahu motivasi percaya diri itu seperti apa? Lebih jelasnya. Ya mungkin kayak motivasi motivasi bahwa saya akan mengatakan bahwa saya itu bisa dan juga eh, motivasi tersebut kan pasti sangat membantu gitu ya untuk melewati permasalahan ini gitu. Oke, berarti gitu motivasi adalah penguat Anda ya, Iya, penguat. untuk tetap berjalan dalam perilaku yang positif kali ini. Oke, sudah bagus sekali gitu ya, Anda juga sudah menyadari gitu ya Ya, langkah-langkah ke depannya untuk melakukan perubahan agar bisa kembali konsisten di dalam diri Anda. Apakah ada langkah lain lagi? ya mungkin lebih percaya diri ditambah kan tadi udah apa motivasi diri sendiri ya tentu hal tersebut harus didukung juga oleh rasa percaya diri yang Ya. ada di dalam diri saya agar kedua hal tersebut dapat menjadi satu perpaduan yang apa eh, lebih baik itu untuk saya ke masa yang akan datang gitu sih. Oke, jadi dengan percaya diri juga dapat membantu Anda gitu dalam melakukan langkah perubahan ke depannya, Ya, seperti itu. Sudah bagus sekali ya. Lalu ada yang ingin diceritakan lagi? mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Teteh yang selalu menyupport saya dan juga ya selain keluarga dan teman gitu ya yang selalu support mungkin ada sisi dukungan dari Teteh juga untuk saya berubah menjadi lebih baik untuk saya berkembang menjadi pribadi yang eh, bijak ke depannya saya sangat berterima kasih kepada Teteh yang telah menemani saya dari sesi satu hingga sesi sekarang dan alhamdulillahnya saya bisa berkembang gitu ya. Eh, entah dari entah dari cara saya berpikir, entah dari cara saya membuat suatu keputusan, secara overall saya bisa berkembang gitu, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah sekali ya. Oke, juga alhamdulillah kita telah melakukan sesi konseling ini dengan eh, empat 5 kali Lima ya, ini sesi ya. kelima sesi berarti ya, 5 pertemuan Anda bertemu dengan saya, itu selama ini hal apa yang dapat
yang Anda dapat melalui sesi konseling dari sesi 1 sampai sesi 5 kali ini? Hal yang didapat ya. Iya, yang didapatnya. Ya mungkin hal yang didapat yang paling eh, menyolek pikiran saya tuh kayak suatu motivasi itu dapat berdampak sangat besar gitu ya, sangat Ya. berpengaruh bagi kehidupan seseorang yang dimana misalnya seseorang itu memiliki suatu permasalahan dan menurut saya motivasi itu menjadi faktor pendukung yang paling utama gitu ya untuk seseorang keluar dari zona tersebut gitu sih. Oke, sudah bagus sekali ya, bagus sekali. Anda juga sudah apa ya, menyadarkan diri Anda gitu ya Ya, terhadap perilaku-perilaku negatif menjadi perilaku perilaku positif yang Anda rasakan sekarang. Baik, sudah bagus sekali. Selanjutnya jika kita skalakan, diskalakan kembali gitu ya. Menurut Anda ada di skala berapa tujuan Anda tercapai? dari 1 sampai 10. Ya, dari 1 sampai 10. 9 sih. Sudah cukup bagus Ya. ya, jangkanya juga skalanya sangat tinggi gitu ya. Bisa dijelaskan mengapa 9? Ya mungkin perbedaan saya yang sekarang dan dulu, mungkin kalau sekarang tuh saya bisa mm, memilah gitu mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Kalau dulu kan saya tidak bisa mengontrol emosi saya. Dulu saya tidak bisa mengontrol cara berpikir saya, cara membuat saya untuk membuat suatu keputusan yang benar. Nah, kalau sekarang, alhamdulillahnya tuh saya bisa ngerti gitu how to saya untuk mengcounter hal tersebut dari negatif berubah menjadi positif. Oke, Anda juga sudah bagus sekali ya, Anda sudah merasakan perubahan yang ada dalam diri Anda gitu ya. Lalu untuk bisa jadi 10 itu bagaimana? Ya, mungkin harus lebih didorong dari diri sayanya juga sih. Soalnya Oke. kan sekarang-sekarang walaupun masih ada hambatan kan saya sudah bisa menahan gitu ya hambatan-hambatan yang saya alami. Mungkin untuk mencapai skala 10 saya harus lebih konsisten lagi, saya harus lebih memikirkan lagi eh, dan juga harus membuang pemikiran-pemikiran yang tidak perlu ya kayak ajakan teman yang eh, selalu mengajak saya untuk merokok. Ya, mungkin kalau ada di skala 10, saya tidak takut lagi untuk diajak karena saya bisa know gitu ke teman saya dan juga itu sih yang paling penting. Oke, berarti di sini juga Anda sudah ada kesadaran lebih ya terhadap diri Anda gitu akan perubahan dalam diri Anda. Oke, bagus sekali ya. Jadi kesimpulan sekarang Anda dapat merasakan adanya perubahan ya di Ya, dalam diri Anda. Lalu eh, sebelum dan sesudah konseling mungkin ya yang ya, Anda rasakan seperti itu. Sebelum melakukan konseling Anda masih mungkin masih sering apa ya, merokok gitu ya. ya. Lalu setelah melakukan konseling Anda juga sudah bisa menahan diri untuk tidak kembali lagi terjun lagi terhadap merokok tersebut seperti itu. Mungkin sebelum sesi ini saya tutup, apakah ada yang ingin diceritakan lagi, ada yang ingin Anda sampaikan lagi gitu? Mungkin sudah cukup sih saya. Oke, sudah cukup. Berarti alhamdulillah ya sesi konseling ini sudah beres, sudah berjalan dengan lancar gitu dari sesi 1, 2, 3, dan 4. Saya mengucapkan terima kasih terhadap Anda gitu. Anda selalu berkenan hadir gitu, menyempatkan diri datang untuk berkonseling terhadap saya gitu. Saya harap juga Anda ke depannya bisa melakukan lebih bagus lagi gitu kegiatan-kegiatan yang Anda tulis di sini, langkah apa, hambatan dan rencana dan motivasi perubahan di dalam diri Anda. Saya sangat bangga gitu ya terhadap diri Anda gitu Terima kasih. karena yang saya lihat juga apa ya, Anda itu selalu memberikan perubahan di dalam setiap sesinya gitu di dalam diri Anda. Dari yang awalnya sebungkus, mengurangi jadi setengah bungkus, jadi mengurangi 3 per hari, itu sudah sangat luar biasa gitu bagi diri saya gitu. Itu sangat luar biasa juga bagi diri Anda karena Anda itu sudah mau gitu ya untuk melakukan perubahan di dalam diri Anda. Ya, Saya tidak akan berhenti-berhentinya dan saya tuh selalu bersyukur gitu ya. Saya juga senang gitu bahwa Anda itu bisa melakukan perubahan di dalam diri Anda gitu. Mungkin jika ada yang ingin disampaikan. eh, ya mungkin saya ingin berbicara tentang
Ya, saya juga sangat amat bersyukur gitu. Seperti halnya Teteh juga, saya tidak menyangka saya bisa menyentuh titik eh, seperti sekarang gitu, kayak yang tadi sudah diceritakan, yang mungkin saya berharap juga untuk kedepannya saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu Amin. ya daripada sebelum-sebelumnya, dan juga tidak terjerumus lagi dengan adanya konsistensi, dan mungkin tugas-tugas yang Teteh berikan itu mungkin dapat menjadi pelajaran bagi saya untuk menjadi acuan gitu jika saya bisa, ya, atau ada kemungkinan untuk terjun lagi, saya akan menjadikan acuan tersebut untuk menolak gitu, untuk menolak terjun ke hal tersebut lagi di masa yang akan datang. Oke, terima kasih gitu terhadap Anda juga yang selalu percaya akan diri Anda Ya, gitu. Dengan adanya kepercayaan diri dan motivasi membuat Anda menjadi yakin akan perubahan di dalam diri Anda. ya, Mungkin sesi konseling ini akan saya tutup. Saya selalu mengucapkan terima kasih ya kepada diri Anda gitu. Anda berkenan hadir gitu akan dalam sesi 1 sampai sesi 5 ini. Alhamdulillah kegiatan maksudnya sesi konseling kali ini berjalan dengan lancar dan juga mungkin dicukupkan. Mungkin kita gak akan ketemu lagi gitu, sudah beres sesi konselingnya. Terima kasih, Anda itu selalu apa ya, selalu datang gitu ya dan selalu ada perubahan di dalam diri Anda. Mungkin sesi konseling ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih ya, wabarakatuh. Ya. saya izin untuk menutup